Kurir itu tak sekadar mengantar paket, dia juga mengisi rahimku. Senin pagi, 8 Januari 2024. Langit Jakarta Selatan mendung sejak subuh. Gerimis turun pelan, menyelimuti komplek perumahan Cempaka Asri, tempatku tinggal bersama suamiku, Rangga. Namaku Anindya, usia 32 tahun. Seorang istri yang bekerja dari rumah sebagai penulis lepas. Suamiku, Rangga, adalah seorang konsultan keuangan yang lebih banyak dinas keluar kota daripada menetap di rumah. Dalam sebulan, bisa dihitung dengan jari berapa kali kami bertemu secara utuh di meja makan. Hubungan kami sebenarnya baik-baik saja. Tak ada pertengkaran besar, tak ada peristiwa dramatis. Tapi, entah kenapa, sudah 2 tahun terakhir kami seperti dua orang yang hanya berbagi alamat. Tanpa gairah, tanpa kehangatan. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil menyesap teh hangat dan mengecek status pemesanan onlineku. Barang dari marketplace itu seharusnya sampai hari ini. Sebuah blender baru. Karena blender lamaku tiba-tiba mati 2 hari lalu. Sekitar pukul 10 pagi, bel rumahku berbunyi. Tok tok tok. Aku membuka pintu dan mendapati seorang pria muda berdiri di depan pagar. Jaket hujan warna hitam, sepatu yang basah oleh sisa gerimis, dan sebuah masker yang menutupi sebagian wajahnya. Permisi, Bu Anindya? Paket dari toko Mart. Suara itu berat, tapi tenang. Aku mengangguk dan membuka pagar. Pria itu menyerahkan paket, lalu memintaku memindai tanda terima di aplikasi. Sembari menunggu jaringan ponselku stabil, aku sempat mengamati namanya di label pengiriman. Diki Saputra. Usianya mungkin 25. Mata tajamnya menatapku sopan, tapi ada sesuatu dalam cara dia berdiri, cara dia bicara seperti tidak asing. Terima kasih, Mas Diki, kataku setelah selesai memindai. Dia tersenyum. Baru kali itu kulihat wajahnya tanpa masker. Dan entah kenapa, senyum itu membuatku menoleh sekali lagi ke arah pagar setelah dia pergi. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan jadwal pengiriman. Setiap kali melihat notifikasi bahwa paket sedang dalam perjalanan, aku berharap yang datang adalah Mas Diki. Dan memang begitu, 3 kali dalam sebulan, dia yang mengantar. Entah kebetulan, atau dia sengaja memilih rute pengantarannya agar bisa mampir ke rumahku. Lalu, pada 2 Februari sore, terjadi sesuatu yang mengubah semuanya. Hari itu listrik padam di seluruh blok. Gerah luar biasa. Aku membuka jendela dan duduk di sofa dengan kipas tangan, ketika bel rumah kembali berbunyi. Diki berdiri di sana, kali ini tanpa jas hujan, hanya mengenakan kaos hitam ketat dan celana jeans. Rambutnya agak basah oleh keringat. Maaf, Bu, ini paket urgent dari seller langsung. Saya diminta pastikan sampai sebelum jam 6. Aku mengangguk, membukakan pintu, dan memintanya masuk sebentar untuk sekadar minum. Awalnya hanya percakapan basa-basi. Tentang macet, tentang cuaca, tentang pekerjaannya yang katanya melelahkan. Tapi kemudian, ketika aku menyodorkan segelas teh dingin, tangan kami bersentuhan. Sebentar saja, tapi cukup untuk membuatku diam. Dan dia juga. Tak ada kata-kata saat itu. Hanya tatapan. Hanya napas yang terasa berat di ruang tamu yang senyap. Aku tahu, seharusnya aku menghentikan semuanya. Tapi ada ruang kosong yang terlalu lama ku biarkan sunyi. Dan Diki hadir seperti hujan di kemarau panjang. Malam itu, Rangga masih di Surabaya. Dan Diki belum pulang. Sejak malam itu, kunjungan Diki ke rumah bukan lagi sekadar pengantaran paket. Kadang dia hanya datang untuk menyerahkan bungkusan kecil. Padahal aku tak memesan apa-apa. Kadang hanya untuk duduk sebentar di teras, pura-pura berteduh dari hujan. Semua berlangsung diam-diam, seperti kesepakatan tak tertulis antara dua orang yang sama-sama sadar, ini salah, tapi sulit dihentikan. Hingga akhirnya, pada pertengahan April, aku mulai merasa aneh. Mual. Lelah. Telat datang bulan. Awalnya kupikir karena stres, karena beban kerja yang makin banyak. Tapi ketika akhirnya kuberanikan diri membeli tes pack di apotek, 2 garis merah muncul begitu cepat. Tanganku gemetar. Kepalaku berdenyut. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku benar-benar panik. Siapa ayahnya? Rangga? Atau Diki? Tapi aku tahu jawabannya. Aku tahu kapan terakhir kali Rangga menyentuhku.
Dan aku tahu, itu sudah lebih dari 2 bulan lalu. Aku duduk di kamar mandi selama hampir 15 menit. Masih memandangi tespek itu yang kering namun tak berubah. 2 garis. Jelas. Tegas. Menohok. Pikiranku kosong. Suara dari luar rumah sayup-sayup terdengar. Ada anak tetangga yang main sepeda, ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, dan tukang sayur yang lewat dengan toa kecilnya. Tapi semua itu terasa jauh. Yang kudengar hanya degup jantungku sendiri. Pelan, tapi berat. Setelah bisa berdiri, aku keluar dari kamar mandi dan menutup pintu kamar. Duduk di ujung tempat tidur. Memandang keluar jendela, ke pohon mangga tetangga yang daunnya bergoyang pelan tertiup angin sore. Rangga baru akan pulang 3 hari lagi. Aku masih punya waktu, pikirku. Tapi untuk apa? Untuk menyusun alasan? Untuk menyembunyikan kenyataan? Atau, untuk menghubungi Diki? Nama itu muncul begitu saja. Seperti bisikan dari sisi gelap hatiku yang tak mampu kubantah. Aku ambil ponsel, membuka aplikasi pesan. Nomor Diki tersimpan dengan nama sederhana, Kurir D. Tapi kami sudah sering saling kirim pesan. Tentang kedatangan paket, tentang hal-hal remeh, bahkan kadang hanya untuk menyapa. Akhirnya, setelah menatap layar cukup lama, aku mengetik. Mas, bisa ketemu sebentar? Aku butuh bicara. Pesan itu terkirim. Centang 2. Tapi belum dibaca. Detik demi detik terasa lambat. Baru 10 menit kemudian, muncul balasan. Sekarang, Mbak? Bisa. Di mana? Aku mengetik alamat rumah seperti biasa. Tak perlu tempat lain. Rumah ini sudah terlalu akrab bagi kami berdua. Setengah jam kemudian, suara motornya terdengar. Kukintip dari balik tirai. Dia turun, melepas helm, merapikan rambutnya yang sedikit basah oleh keringat. Aku membuka pintu. Dia menatapku, ada kekhawatiran di matanya. Mbak kenapa? Tanyanya pelan. Aku diam. Mengajaknya masuk dengan isyarat tangan. Kami duduk di ruang tamu. Aku masih memegang tespek itu, yang kubungkus tisu. Kusodorkan ke arahnya. Dia membuka tisu itu perlahan. Melihat 2 garis merah. Lalu menatapku. Lem. Tangannya gemetar, meski dia berusaha menyembunyikannya. Ini anak saya. Aku tak menjawab. Tapi wajahku cukup menjelaskan segalanya. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di pojok ruangan. Rangga? Tanyanya lirih. Sudah 2 bulan lebih kami enggak bersama. Jawabku cepat. Suaraku serak. Diki mengangguk pelan. Matanya menerawang, lalu menatapku kembali. Kalau begitu ini benar-benar dari saya. Gumamnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku nggak tahu harus bagaimana. Mas? Dia menunduk. Lem. Tangannya mengepal di lutut. Aku nggak pernah bayangin sampai sejauh ini. Lanjutku, suaraku hampir berbisik. Semua ini salah. Tapi sekarang semua sudah terjadi. Diki mendekat sedikit, lalu memandangku lurus. Mbak, kalau Mbak mau, saya tanggung jawab. Saya kerja memang cuma kurir. Tapi saya nggak akan lari. Saya laki-laki. Aku tercekat. Kalimat itu sederhana, tapi begitu dalam. Tapi, apakah itu cukup? Mas tahu aku sudah menikah. Aku punya suami meski ya begini keadaannya. Aku tahu, jawabnya. Tapi aku juga tahu, Mas Rangga nggak pernah ada di rumah. Dan aku tahu, yang terjadi malam itu bukan paksaan. Bukan khilaf sesaat. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Karena memang benar. Semua yang terjadi, semua sentuhan, semua pertemuan, semua bisikan yang hanya kami berdua tahu, bukan sekadar salah langkah. Tapi keputusan yang kuambil dalam sadar. Aku berdiri, berjalan pelan ke arah dapur, lalu kembali dengan 2 gelas air putih. Memberikannya 1. Diki menerimanya, menyesap sedikit, lalu menatapku lagi. Aku nggak minta Mbak cerai. Aku cuma mau. Mbak nggak merasa sendirian. Suaranya jujur. Terlalu jujur. Hingga membuatku ingin menangis. Tapi air mata belum keluar. Malam itu, setelah Diki pergi, aku duduk di lantai kamar. Menyandarkan punggung ke tempat tidur. Memeluk lututku. Aku berpikir.
Tentang Rangga. Tentang Diki. Tentang bayi kecil di dalam tubuhku yang belum berbentuk, tapi sudah hadir membawa perubahan besar. Bagaimana jika Rangga tahu? Bagaimana jika aku sembunyikan? Bagaimana jika anak ini lahir, tumbuh besar, dan wajahnya terlalu mirip Diki untuk bisa disangkal? Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mengambil buku catatan. Menulis satu persatu hal yang harus kupikirkan. Apakah akan memeriksakan kandungan secara diam-diam? Apakah akan berpura-pura bahwa ini anak dari suami sendiri? Ataukah akan jujur dan menghadapi segala risikonya? Hari-hari berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, kuusahakan agar terlihat biasa. Rangga pulang dari dinasnya seperti tak terjadi apa-apa. Membawakan oleh-oleh khas Surabaya dan langsung tertidur setelah makan malam. Aku hanya menatapnya dari balik pintu kamar mandi. Ada jarak yang tak terlihat tapi nyata. Dalam beberapa minggu, tubuhku mulai berubah. Aku mulai susah menyembunyikan mual di pagi hari. Berat badanku naik sedikit. Payudara terasa nyeri. Rangga mulai curiga. "Kamu sakit?" tanyanya suatu malam, ketika aku muntah mendadak setelah makan mie goreng. Aku geleng, mencoba tersenyum. Hormon mungkin mau haid. Tapi seminggu kemudian, dia duduk di tepi tempat tidur sambil menatapku serius. "Sayang, kamu hamil, ya?" Dadaku berdegup kencang. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Rangga tersenyum kecil. "Kalau iya, itu kabar baik. Udah lama kita nunggu ini, kan?" Tubuhku lemas. Tangisku hampir pecah. Tapi ku tahan. "Mas, aku belum yakin," jawabku pelan. "Belum periksa ke dokter." Rangga mengangguk. "Besok kita ke dokter, ya?" Aku hanya bisa menatap kosong ke lantai. Karena aku tahu, aku tidak siap. Dan aku tidak bisa terus berpura-pura. Keesokan harinya, matahari baru naik separuh ketika aku dan Rangga sudah duduk di ruang tunggu sebuah klinik ibu dan anak yang tidak jauh dari rumah. Klinik itu cukup sepi pagi itu. Hanya ada satu pasangan muda yang terlihat baru menikah. Mereka tertawa pelan sambil saling menggenggam tangan. Sementara aku, hanya bisa menggenggam kegelisahan dalam diam. Perawat memanggil namaku. Suaranya lembut, tapi terasa menggelegar di telingaku. Rangga berdiri lebih dulu, menggamit lenganku, seolah ingin memastikan aku tidak sendirian. Tapi justru genggaman itu yang membuat hatiku kian remuk. Pemeriksaan berjalan singkat. Dokter tersenyum ketika melihat hasil USG. "Sudah sekitar 7 minggu, Bu. Selamat ya, detak jantungnya sudah terdengar." Aku tidak bisa membalas senyuman itu. Hanya menatap layar, tempat muncul gambar kecil, buram, tapi jelas bahwa ada kehidupan di dalam tubuhku. Rangga tampak bahagia. Dia memeluk bahuku ketika kami keluar dari ruangan, bahkan sempat mencium pelipisku dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku janji, aku bakal lebih banyak di rumah mulai sekarang. Kita fokus untuk calon anak kita ya, sayang." Aku ingin membalas pelukannya. Tapi hatiku bergetar hebat. Karena kalimatnya penuh harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Malam harinya, aku duduk lama di depan cermin. Menatap wajah sendiri, mencoba mencari keberanian di balik tatapan yang hampa. Diki belum tahu hasilnya. Aku mengambil ponsel, mengetik pesan, lalu menghapusnya lagi. Berkali-kali. Sampai akhirnya aku hanya menulis satu kalimat. "Aku hamil 7 minggu. Pesan terkirim. Tapi tak kuberi penjelasan. Tak perlu. Diki tahu itu berarti apa. 5 menit kemudian, dia menelepon. Aku tak mengangkatnya. Hanya menatap layar hingga deringnya berhenti sendiri. Lalu berdering lagi. Pada dering ketiga, aku menyerah. "Halo." Suaraku nyaris tak terdengar. "Mbak, itu berarti." "Ya," potongku cepat. "Astaga. 7 minggu berarti sudah ada detak jantungnya, ya?" Aku diam. "Terus, Mas Rangga tahu?" Aku mengangguk walau dia tak bisa melihat. Dia pikir itu anaknya. Kali ini, giliran Diki yang terdiam. Suaranya terdengar berat saat berkata, "Mbak, apa yang mau Mbak lakukan sekarang?" Aku menggigit bibir. Aku belum tahu. Tapi aku nggak bisa bohong terus. Kalau Mbak jujur ke Mas Rangga, apa dia bakal pergi?
Pertanyaan itu mengiris perutku lebih dari mual yang kurasakan tiap pagi. Aku nggak tahu, Mas. Tapi aku juga nggak bisa tega ngelihat dia berharap pada sesuatu yang bukan miliknya. Kita bisa nikah. Aku siap. Aku serius. Aku memejamkan mata. Hati ini terasa diombang-ambing ombak yang tak mau mereda. Kita nggak bisa seenaknya main ganti hidup orang, Mas. Aku istri orang. Dan kamu. Dan aku ayah dari anak yang bak kandung sekarang. Potongnya cepat. Kalimat itu membuatku menahan napas beberapa detik. Hari-hari selanjutnya berlalu dalam ketegangan yang konstan. Rangga semakin perhatian. Dia mulai jarang keluar kota. Setiap pagi, dia membuatkan sarapan, membelikan buah, bahkan pernah mengejutkanku dengan jaket ibu hamil yang lucu. Ini buat kamu kalau pagi bawa motor ke pasar. Biar nggak masuk angin. Perhatian itu makin menusuk hati. Karena setiap hal kecil yang dia lakukan, terasa seperti cambuk yang mengingatkanku bahwa aku sedang menyimpan rahasia besar dari lelaki baik yang mencintaiku sepenuh hati. Bulan ketiga kehamilanku, perut mulai membulat. Rangga makin sering mengelus-elusnya. Kadang, dia bicara sendiri pada perutku, seolah sudah bisa mendengar. Halo, nak, kamu sehat ya di dalam? Bapak janji bakal jadi bapak yang baik. Aku menangis pelan setiap kali dia selesai bicara begitu. Tapi aku hanya menangis diam-diam. Sampai suatu sore, setelah pulang dari kontrol kebidan, aku menemukan sebuah amplop di atas meja ruang tamu. Bukan surat biasa. Bukan juga tagihan. Surat itu tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu siapa yang menulisnya. Tulisan tangan yang rapi, sedikit miring ke kiri. Tinta biru. Mbak Anin. Aku tahu ini bukan keputusan mudah. Tapi setiap malam aku tidur dengan wajahmu di kepalaku. Dan kini, setiap pagi aku bangun dengan pikiran tentang anak yang sedang tumbuh dalam tubuhmu. Aku tidak minta Mbak meninggalkan semuanya demi aku. Tapi aku juga tidak ingin menjadi bayangan yang terus Mbak sembunyikan. Aku ingin anak itu tahu, dia lahir karena cinta. Bukan karena kesalahan. Aku akan menunggu. Tapi jangan biarkan anak kita lahir dalam dusta. Diki. Aku menggenggam surat itu lama. Di luar, langit mulai mendung. Gerimis jatuh perlahan. Seperti menggantikan air mataku yang sudah kering karena terlalu sering keluar. Malamnya, aku duduk berdua dengan Rangga di ruang keluarga. Dia sedang menonton tayangan ulang pertandingan sepak bola, terlihat santai dengan kaos tipis dan celana pendek. Mas, kataku pelan. HM. Jawabnya tanpa menoleh. Aku pengen cerita sesuatu. Dia menoleh. Matanya menatapku penuh perhatian. Apa? Aku menggigit bibir, lalu menunduk. Tanganku menggenggam surat dari Diki. Waktu seolah berhenti. Bahkan suara televisi pun seakan tenggelam dalam keheningan yang kian pekat. Dan tepat saat aku membuka mulut untuk bicara, ponsel Rangga berdering. Dia mengangkat. Wajahnya berubah serius. Lalu bangkit dari sofa. Aku harus ke kantor. Erjen. Tunggu sebentar ya, nanti kita lanjut ngobrol. Aku hanya mengangguk pelan, meski dalam hati aku hancur. Karena keberanian yang tadi kutumpuk, kini runtuh lagi. Aku sendiri lagi. Dengan rahasia yang kian menyesakan dada dan waktu yang terus berjalan. 2 minggu setelah kejadian malam itu, aku akhirnya memutuskan untuk bicara. Kali ini tanpa gangguan, tanpa tunda. Rangga duduk di meja makan, wajahnya lelah sepulang kerja. Tapi senyumnya tetap ramah ketika aku duduk di depannya. Ada yang penting? Tanyanya. Aku mengangguk. Kemudian menyodorkan surat dari Diki. Ia membuka lipatannya perlahan. Membaca dalam diam. Tak ada suara, kecuali detak jam dinding dan suara napas kami yang tertahan. Saat dia selesai membaca, tangannya gemetar. Ia meletakkan surat itu di atas meja, lalu menatapku mata yang dulu hangat, kini penuh luka. Jadi itu bukan anakku. Aku tak menjawab, hanya menangis. Sejak kapan kamu tahu? Sejak kita ke klinik waktu itu. Suaraku patah-patah. Aku tahu dari hitungan waktunya. Ia menunduk, memejamkan mata. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha menahan emosinya. Aku mungkin bukan suami sempurna, aku sering jauh.
Tapi aku selalu percaya kamu. Aku pikir kita saling menjaga. Air mataku jatuh makin deras. Suara Rangga tidak tinggi, tidak marah, tapi justru itulah yang menghancurkan hatiku. Suaranya pelan, tapi syarat luka. Aku nggak tahu harus bilang apa. Mas, aku juga nggak pernah niat. Ucapku lirih. Dia berdiri. Tak berkata apa-apa. Hanya berjalan menuju kamar, lalu mengunci pintu. Aku hanya bisa duduk di ruang makan, memandangi surat itu sekali lagi. Tinta birunya mulai pudar terkena air mataku. Besok paginya, Rangga tidak sarapan. Ia hanya keluar kamar sebentar, mengambil tas, dan berkata, "Aku butuh waktu. Jangan hubungi aku dulu." Ia pergi tanpa menoleh. Sementara aku berdiri di depan pintu, menggenggam perutku yang mulai membesar dan kenyataan pahit bahwa rumah tanggaku mungkin tak akan pernah sama lagi. Diki datang siang itu. Ia melihat mataku yang bengkak, lalu tanpa bicara langsung memelukku. Untuk pertama kalinya, pelukan itu tidak membuatku nyaman. Justru membuatku semakin bersalah. "Aku sudah cerita ke Mas Rangga," kataku pelan. Diki menarik napas dalam. "Aku akan tanggung jawab. Tapi kamu tetap yang akan menentukan semuanya. Aku nggak mau kamu menjalani ini karena merasa harus, tapi karena kamu memang ingin." Aku menatap matanya. Di sana ada kesungguhan. Tapi hatiku belum selesai dengan luka yang baru saja kubuka. Aku belum tahu siapa yang akan menemaniku menjalani hari-hari ke depan. Tapi satu hal yang pasti. Di dalam rahimku, tumbuh satu nyawa yang tidak meminta dilahirkan dari kisah sekelam ini. Ia hanya ingin dicintai. Dan aku akan mencintainya sepenuh hati, apapun yang terjadi nanti.